Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi, masih di playlist Laravel 9 Indonesia ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas sedikit informasi mengenai routing atau routes ya teman-teman. Jadi kita menggunakan routes untuk mengakses halaman atau melempar data tertentu ya. Jadi banyak sekali kegunaannya. Kita juga dapat mengamankan aplikasi kita menggunakan middleware ya, membatasi hak akses. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai controller. Nah, apa itu controller dan bagaimana kegunaannya serta bagaimana cara mengimplementasikannya ke project kita ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu, aktifkan loncengnya, dan silakan di-share jika dirasa bermanfaat ya. Nah, di sini di dokumentasi teman-teman bisa mencari ini controllers ya. Jadi kita akan belajar membuat aplikasi berdasarkan dokumentasi dari Laravel ya. Jadi insya Allah ini best practice. Ini scroll ke bawah. Nah, katanya ini ada pengertian atau introduction controllernya ya. Di sini dia menggunakan contohnya user controller. Nah, di sini nama biasanya ini nama menu, kemudian controller ini penulisannya saja ya teman-teman sebagai standar, tapi bukan berarti tidak dapat menggunakan tanpa controller, bisa juga sebenarnya. Default katanya ada di folder http controllers ya, di dalam direktorinya. Nah, ini cara membuat controllernya. Oke, coba kita buat dulu. Coba kita Ctrl-C. Itu ada di folder app http controllers. Nah, jadi semuanya ada di sini ya. Oke, coba kita buat saja ini new file employee ya. Karena kita sudah punya model dan routes-nya serta migration-nya juga, seeder-nya juga. .php. Oke, ini employee controller ya. Lalu pastekan. Nah, perhatikan di sini nama file dan nama kelasnya itu tidak boleh berbeda ya, teman-teman. Di sini employee sedangkan di sini user controller. Jadi ini tidak boleh berbeda, harus sama ya. Ini berikan employee jadi. Oke, ini app model kita hapus. Dan ini kita hapus dulu. Ini digunakan untuk menampilkan data dan memanggil view. Karena kita belum sejauh itu, jadi kita hapus saja. Nah, ini public function index. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan metode lain ya. Cuman ini sebagai contoh saja index. Nah, ini dasar atau basic sekali untuk isi di dalam controller ya. Nah, contohnya kemarin kita melempar view welcome, tapi sebelumnya kita menampilkan data halaman employee di routes ya. Nah, ini di routes echo. Jadi echo ini coba kita pindahkan. Kita berikan di controller. Nah, seperti ini. Nah, tapi di routes bagaimana caranya? Ini kita ganti dulu ya. Coba ini kita berikan perubahan. Kita tidak lagi pakai function, tapi kita menggunakan controller. Jadi di sini dipanggil dulu employee controller class, koma. Nah, kemudian nama metodenya apa? Nama metode itu ibarat sini function ya, teman-teman. Nah, index. Jadi katanya di sini jika ada request employee tipenya get, dia mengarah ke controller employee controller dengan metode index. Nah, seperti itu. Tapi di sini jangan lupa ini diimport dulu ya, teman-teman. Nah, diimport. Jika teman-teman belum ada shortcut import ini, harusnya install dulu extensionnya ya. Jika di VS Code ada extensionnya itu php import atau export ya. Coba saya lihat dulu. Untuk di extensionnya, kalau tidak salah itu ada php. Bentar ya. Kita cek dulu extensionnya apa. Ini sebenarnya tips untuk mempermudah saja ya. Nah, ini ada PHP IntelliSense. Nah, ini PHP namespace resolver. Kemudian mungkin teman-teman boleh menginstal beberapa extension lagi seperti extension Laravel atau coordinator
Nah, di sini ada extension Laravel yang saya gunakan. Tapi teman-teman bagi yang tidak menggunakan Visual Studio Code ya, mungkin menggunakan Atom, 9text, Notepad++, ini diketik saja ya, dipanggil namespace-nya itu di use app http controllers, kemudian nama controllernya. Use ini ibarat dipanggil, itu ada di folder app, kemudian folder http, lalu folder controller, kemudian nama controllernya yaitu employee controller ya. Nah, oke, kita coba, kita refresh. Sini employee, coba kita refresh saja. Nah, sini halaman employee ya teman-teman, sama saja hasilnya, cuman kita di sini sudah menerapkan controller. Nah, seperti itu. Di sini kita kembalikan nilainya, atau kalau ini function ya, sebenarnya kita boleh menerapkan return ya, jadi mengembalikan nilainya. Oke, return, hasilnya sama saja. Oke, mantap. Nah, ini untuk implementasi controller ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat controller resource atau membuat controller menggunakan artisan. Di sini teman-teman bisa buka terminal. Ini saya kecilkan saja atau saya besarkan saja sekalian. Nah, kita akan membuat controller di dalam sebuah folder. Jadi di sini kita buat dulu foldernya, kemudian ada nama controllernya. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah php artisan make controller, nama foldernya misal admin, kemudian slash, itu employee controller. Oke, mantap. Enter. Nah, lihat di sini otomatis ada folder admin, di dalamnya ada folder employee controller. Nah, ini yang kita buat manual tadi kan, kita buat manual, kemudian kita kopas isinya melalui dokumentasi kan. Nah, sedangkan yang ini yang kita buat dari artisan. Jika diklik dia otomatis ada ya teman-teman. Nah, otomatis ada, cuman belum ada metode-metode yang kita butuhkan. Nah, jika teman-teman ingin langsung ada metodenya sebagai standar membuat aplikasi, oke, teman-teman bisa menggunakan perintah lagi. Ini bisa dihapus saja ya, dihapus. Kemudian kita buka lagi terminalnya. Nah, ini employee controller, tambahkan flag R. Nah, ini untuk memberikan bahwa controller yang kita buat ini adalah controller resource. Oke, enter. Oke, mantap. Bedanya, jika teman-teman buka hasilnya, langsung ada metode-metode yang kita butuhkan nanti. Ada metode index, yang sering dipakai untuk menampilkan data, kemudian create, biasanya digunakan untuk menampilkan form tambah data. Store ini untuk form yang menerima aksi dari form tambah. Show ini untuk detail biasanya, detail by ID. Kemudian edit menampilkan form ubah. Update menyimpan request atau yang dikirim dari form ubah. Yang terakhir itu adalah destroy untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Nah, di sini. Dan ini sesuai atau sepasang dengan controller resource yang saya jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Nah, teman-teman jika ingin menggunakan resource seperti ini misalnya, jadi di sini sebaiknya jangan menulis employee controller index karena ini hanya untuk index saja ya teman-teman. Ingin menggunakan resource bisa menggunakan controller resource employee, di sini panggil controllernya employee controller yang ada di folder app http, yang ada di admin ya maksud saya. Nah, di sini dia ada admin employee controller otomatis dan kelas. Ini bisa teman-teman matikan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia otomatis membaca metode-metodenya index, create, post, show, update, destroy, digantikan hanya dengan menggunakan resource seperti ini. Dia dapat menggantikan request get, kemudian bisa post, put, fetch,
delete juga. Nah, dia dapat menggantikan kurang lebih ada 5 aksi ya teman-teman, atau request. Jadi resource ini sangat penting sekali atau sangat meringkas kode yang ada di bagian routes kita ya. Nah, coba kita tes dulu. Kita refresh lagi. Harusnya kosong ya. Nah, ini kosong. Kenapa kosong? Karena di employee controller admin belum ada. Nah, tambahkan saja misal return. Return itu hello world. Hello world. Nah, seperti ini. Press. Oke, mantap. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan by ID atau menerima parameter tertentu, nah di sini teman-teman bisa menggunakan show ya. Nah, di sini show. Coba ini kita berikan return. My name is, di sini titik dollar name misal. Nah, ini jangan ID, kita ganti menjadi name misal. Di sini di controllernya teman-teman tidak perlu melakukan perubahan ya, karena dia otomatis tahu bahwa itu mengarah ke metode get ya, metode get dengan parameter employee, kemudian slash parameter dia mengarah ke admin employee controller dengan metode show. Oke, coba di sini employee slash Muba Tekno misal, enter. Nah, lihat di sini, my name is Muba Tekno. Sekali lagi untuk tips saja ya, jika teman-teman bingung dia mengarah kemana seperti itu atau parameternya apa menggunakan resource, teman-teman bisa mengetikkan php artisan route list. Jadi teman-teman bingung nih. Nah, misal ini show. Nah, get requestnya get itu admin employee, kemudian parameternya apa? Jika requestnya get itu mengarah ke show katanya, yang ada di admin employee controller. Nah, ke sini. Oke, jelas ya teman-teman. Ini di sini sudah ada aturannya. Jika teman-teman bingung, bisa digunakan perintah php artisan route list. Tapi bagaimana jika teman-teman tidak ingin menggunakan atau hanya ingin menggunakan dua parameter saja, misal hanya ingin menggunakan get dan show saja. Nah, yang lain bisa teman-teman accept atau only. Misal only yang aktif hanya get dan show. Oke, coba kita refresh. Nah, masih sama ya teman-teman. Tapi jika show saya hapus, yang aktif hanya ini bukan get ya teman-teman, ini index sesuai yang ada di controller kita. Nah, kita bisa menentukan metode mana saja yang boleh diakses atau yang aktif ya. Oke, coba ini show kita hapus, jadi yang bisa diakses hanya index. Nah, ini refresh. Nah, ini not found katanya. Karena apa? Karena tidak kita aktifkan. Yang bisa diakses hanya employee saja. Nah, seperti ini. Oke, nanti ya teman-teman, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti kita akan mulai membuat view. Ini adalah step terakhir dari struktur model view controller. Setelah penjelasan view ini, lanjut kita akan langsung menerapkan mungkin CRUD dulu ya, CRUD employee. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menambah data, menampilkan data, mengubah, menghapus, dan mungkin beberapa tips lainnya ya teman-teman. Silakan di subscribe dan aktifkan loncengnya jika ada update video terbaru. Terima kasih.